Pagi, siang, sore bagi yang menonton video pembelajaran kali ini. Video pembelajaran biologi ini kami buat untuk memenuhi nilai biologi. Kami dari kelompok 1 yang akan membahas mengenai 3 subjek, yaitu pertama adalah alat reproduksi pria, yang kedua ada spermatogenesis, dan yang ketiga ada fertilisasi. Nah, kita mulai saja pendahuluannya. Organ reproduksi pria adalah penis, seperti yang kalian sudah ketahui. Penis adalah alat kelamin yang membedakan antara mana pria dan mana wanita. Nah, dalam video kali ini, kita sebagai satu kelompok juga akan membahas tentang spermatogenesis dan fertilisasi. Untuk spermatogenesis dan fertilisasi akan dibahas oleh teman saya. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, seperti yang kalian sudah ketahui, kromosom dari wanita itu kan XX. Nah, sedangkan kromosom dari pria itu adalah XY. Nah, kromosom Y inilah yang membuat pria itu mempunyai penis. Nah, karena kromosom Y ini hanya dimiliki oleh pria, tidak mungkin dong wanita memiliki penis. Nah, oleh karena itu ketika terjadi pembuahan, nah ini akan terjadi persilangan ya. XY dengan XY. Nah, lalu ada di sini persilangan juga. Di sini kan XX, di sini. Nah, sebentar ya. Benar deh. Tadi cuma saya salah persilangan doang. Ini kan ada dua yang XX, di sini XX. Nah, di sini XY, di sini XY. Nah, inilah yang membedakan kromosom antara pria dan wanita. Dari XY dan XX. Kalau XY itu adalah kromosom pria dan sedangkan XX adalah kromosom wanita. Nah, kita langsung saja masuk ke materi kita, yaitu organ reproduksi pria. Nah, walaupun organ reproduksi pria ini terlihatnya sangat simpel, namun ternyata struktur dalamnya itu sangat kompleks ya. Nah, kita mulai saja. Di sini ada sedikit trivia, yaitu tahukah kalian kalau ada hasil penelitian dari suatu universitas, yaitu di sini adalah Universitas Boston University School of Medicine terhadap 200 partisipan perokok, mencatat kalau perokok mengalami pendekkan penis sebesar 1 cm. Nah, peneliti ini menyebutkan kalau pengaruh ini itu terjadi pas sama kayak terjadi kerusakan pada hati. Itu dia tuh karena aliran darah yang terhambat. Nah, karena aliran darah yang terhambat ini, maka perlu diingat ya, perlu ditambahkan juga di sini. Sebentar. Perlu ditambahkan juga. Kalau misalkan 1 cm di sini adalah saat dalam keadaan ereksi ya, atau saat dalam pemanjangan. Nah, dia akan memendek selama 1 cm. Hal ini terjadi karena aliran darah yang terhambat sehingga membuat ereksinya tidak maksimal. Nah, tentu saja selain dari merokok, kita juga harus menjaga penis kita agar tetap sehat. Nah, di sini ada perbandingannya, mana penis yang sehat dan mana yang tidak sehat. Nah, penis yang sehat ini memiliki ukuran dan panjang yang normal. Panjang penis yang normal adalah di antara 12 sampai 18 cm. Nah, dan juga penis ini itu adalah berbentuk lurus atau sedikit bengkok. Nah, sedikit bengkok ini tidak terlalu bengkok, namun hanya sedikit saja. Ini itu dalam keadaan ereksi. Sensitif terhadap rangsangan adalah jika penis itu diberi rangsangan, maka kemungkinan besar akan terjadinya ereksi. Nah, ini adalah salah satu tanda-tanda dari penis yang sehat. Dan yang terakhir adalah memiliki tekstur yang tidak mulus. Nah, yang contoh yang tidak sehat di sini itu melengkung saat ereksi. Maksud dari melengkung ini bukan sedikit bengkok ya, bukan sedikit bengkok, namun dia melengkung. Lalu ada juga terdapat benjolan atau berletusan dan terasa sakit saat ereksi. Kemungkinan terasa sakit saat ereksi ini adalah terjadi karena pembuluh darah yang terdapat di penis. Nah, atau juga ada juga luka atau hasil infeksi. Karena kita tidak menjaga penis agar tetap bersih, maka bakteri itu dapat masuk ke dalam luka dan akan menyebabkan infeksi. Nah, habis itu di sini aja terdapat benjolan dan berletusan. Nah, ya. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai strukturnya. Nah, seperti yang kalian ketahui sebenarnya ya, ini tuh sudah ada di sekolah menengah pertama. Ini tuh sebenarnya sudah ada di sekolah menengah pertama ya, sudah pernah dibahas juga. Kita bakal bahas lagi dari awal. Dari A, ini awal ini ada seperti tali yang menghubungkan antara bagian ini, saya belum mau kasih tahu apa, dan dengan bagian ini. Nah, ini itu adalah fungsinya, namanya vas deferens. Vas deferens ini itu adalah digunakan untuk mentransportasikan sperma yang sudah matang menuju uretra sebelum ejakulasi. Nah, ejakulasi ini adalah kalau bahasa kurang bakunya kita sebut kencing. Kalau bahasa bakunya kita sebut ejakulasi. Nah, selanjutnya di sini ada uretra. Seperti yang diketahui tadi kan pada uretra ya. Nah, uretra ini apa? Uretra ini adalah suatu komponen dalam alat reproduksi pria yang berfungsi untuk mengalirkan urin dari kantung kemih menuju ke lubang kencing. Apabila sudah dipenuhi oleh urin, maka kantung kemih ini akan berkontraksi untuk mengeluarkan urin. Nah, ini digunakan ketika melakukan ejakulasi. Nah, selanjutnya di sini ada penis. Nah, seperti yang kalian tahu, penis ini kan adalah sebuah alat ya, alat reproduksi pria. Nah, penis ini juga bisa berfungsi ya untuk seperti yang kalian sudah tahu, untuk alat reproduksi pria yang merupakan alat seksual pria ya. Dan ini juga sebagai organ eksternal, sebagai jalan keluar urin dan sperma. Nah, yang di luar ini kan ada bagian luarnya ya. Nah, ini itu namanya adalah skrotum. Nah, skrotum ini adalah sebuah salah satu komponen alat reproduksi pria juga. Nah, fungsi utamanya itu adalah membungkus organ reproduksi di dalamnya. Nah, kan ini tuh berfungsi untuk membungkus organ reproduksi di dalamnya. Yang di dalamnya itu apa? Nah, yang di dalamnya itu namanya adalah testis. Nah, yang di dalamnya itu adalah testis. Nah, testis ini berarti dibungkus oleh skrotum untuk dilindunginya. Nah, fungsi utama testis ini adalah untuk memproduksi dan menyimpan sperma. Nah, jadi sperma itu diproduksi dan disimpan di sini nih, di bagian testis ini. Nah, organ ini juga menciptakan hormon testosteron dan hormon pria lainnya. Nah, tadi kan ini baru dibuat di sini. Sperma itu juga harus dimatangkan dong. Nah, sperma itu dimatangkannya itu di sini nih. Namanya adalah epididymis. Nah, epididymis ini selain untuk mematangkan sperma, dia juga bisa untuk transportasi sperma. Jadi sperma yang berjalan ke epididymis ini tuh terkena dorongan dari sinyal-sinyal yang berasal dari sel. Nah, selanjutnya itu ada kelenjar Cowper ya. Kelenjar Cowper di sini ada yang bagian sore ini yang berbentuk seperti kacang, disebut juga kelenjar bulboretral. Nah, ini tuh adalah kelenjar yang berfungsi memproduksi pelumas yang sebelum terjadi ejakulasi. Jadi sebelum kalian melakukan ejakulasi, biasanya ada pelumas di dalam sini yang berfungsi untuk mempermudah ejakulasi. Selanjutnya di sini ada kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini yang ada di bagian sini ya, dia berbentuknya mirip seperti kacang. Nah, ini tuh dia berada di kantung kemih. Nah, dia itu menghasilkan hormon-hormon ya. Hormon testosteron yang sebelumnya itu dijadikan hormon dihidrotestosteron. Nah, ini tuh dilakukan oleh enzim yang berada di kelenjar prostat tersebut. Nah, habis itu di atas ini kan kita lihat nih, ada apa nih? Sepasang di sini. Nah, sepasang itu adalah vesicula seminalis. Dia kan berbentuknya sepasang seperti ini. Nah, vesicula seminalis itu adalah alat yang komponen dari alat reproduksi ya. Ini digunakan untuk menyimpan cairan. Nah, cairan yang di sini tuh nanti digunakan untuk mengeluarkan air mani gitu. Dia disimpan dulu cairannya, nah nanti dia menjadi air mani. Nah, nanti kan dia dari sini dia lanjut lagi ke vas deferens lalu selanjutnya. Nah,
Saya harap penjelasan saya sudah memuaskan. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Sisanya saya akan lanjutkan ke anggota kelompok saya. Terima kasih. Spermatogenesis, proses pembentukan sel sperma. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Spermatogenesis sendiri berasal dari kata spermato yang memiliki arti benih, dan genesis yang berarti pembelahan. Sel sperma diproduksi pada bagian tubulus seminiferus di dalam testis. Di dalam dinding tubulus, banyak sel yang tersebar secara acak yang disebut sel Sertoli. Sel ini berfungsi untuk memberikan makanan untuk sel sperma yang belum matang. Ketika sel sperma telah matang atau yang disebut sebagai spermatogonia, spermatogonium atau sel induk sperma memperbanyak diri dengan cara mitosis dan meiosis atau pembelahan sel. Dari spermatogonium atau sel induk sperma, sel akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Setelah itu, spermatosit primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama. Pada tahap meiosis kedua, spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatid dengan bentuk dan ukuran yang sama. Spermatid merupakan hasil pembelahan sel tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang atau spermatozoa. Spermatozoa akan bergerak dalam epididymis, tabung penyimpan sperma yang terhubung dengan testis. Spermatozoa akan siap dikeluarkan bersama dengan air mani ketika seorang pria mengalami ejakulasi. Selama proses spermatogenesis, lebih dari 300 juta spermatozoa akan diproduksi setiap harinya. Namun, dari sebanyak itu, hanya ada sekitar 100 juta sel sperma yang berhasil matang dengan sempurna pada proses pembentukan akhir. Jadi, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi spermatogenesis? Ya, jadi spermatogenesis dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah pengaruh lingkungan. Semenjak zaman Kekaisaran Romawi, paparan bahan kimia seperti timbal diduga dapat mempengaruhi spermatogenesis. Saat ini, hasil studi in vitro pada sel tumbuhan dan uji pada hewan memperlihatkan efek negatif paparan bahan kimia tersebut pada sistem reproduksi pria. Namun, penelitian ini yang dilakukan pada manusia belum menunjukkan bukti yang kuat mengenai dampak paparan zat kimia pada proses reproduksi pria. Faktor yang kedua adalah faktor genetik. Kelainan genetik menyumbang 15-30% kasus ketidaksuburan atau infertilitas pada pria. Ketidaksuburan pria memang tidak diturunkan secara genetik, namun ada sejumlah kondisi genetik yang bisa menjadi penyebab kemandulan. Kondisi ini seperti gangguan kromosom yang bisa mempengaruhi spermatogenesis seperti sindrom Klinefelter, infertilitas kromosom Y, dan masalah genetik lainnya. Faktor yang ketiga adalah obesitas. Obesitas bisa mengakibatkan hiperestrogenisme, yakni kelebihan hormon estrogen. Kondisi ini bisa mempengaruhi proses produksi sperma. Hormon estrogen yang meningkat menyebabkan penurunan kadar hormon testosteron. Kadar testosteron yang rendah bisa menghambat spermatogenesis. Dan faktor yang terakhir, atau juga faktor yang keempat, ialah diabetes. Diabetes mellitus menyebabkan kerusakan pada berbagai organ tubuh, termasuk testis. Kerusakan testis akan mempengaruhi proses spermatogenesis, terutama pembentukan sperma yang sehat. 3. Fertilisasi, proses pembuahan alami yang terjadi pada organ reproduksi wanita. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi adalah proses pembuahan dan terbagi menjadi dua, yaitu fertilisasi secara alami dan fertilisasi secara buatan atau in vitro. Fertilisasi pada manusia disebut dengan fertilisasi internal, sebab proses pembuahannya terjadi di dalam tubuh wanita secara langsung. Fungsi fertilisasi. Yang pertama, mengaktifkan sel telur dari wanita yang telah dibuahi agar dapat memulai proses pembuahan. Yang kedua, menurunkan materi genetik dari laki-laki ke wanita pada janin. Yang ketiga, memulihkan kembali jumlah kromosom dari haploid menjadi diploid. Yang terakhir, menentukan jenis kelamin janin saat proses pembuahan terjadi.
Setelah membahas fungsi dari fertilisasi, selanjutnya kita akan membahas tahapan fertilisasi. Tahapan yang pertama ialah penetrasi korona radiata. Pada tahapan pertama, fertilisasi adalah penetrasi korona radiata, yakni penetrasi spermatozoa ke dalam korona radiata sel telur. Korona radiata merupakan lapisan yang terdiri dari sel-sel granulosa yang mengelilingi sel telur. Pada tahapan ini, sel sperma akan melewati penghalang pertama, yakni pelepasan enzim hyaluronidase serta gerakan flagellnya. Setelah melewati korona radiata, maka sel sperma akan menghadapi zona pellucida. Tahapan yang kedua ialah penetrasi zona pellucida. Zona pellucida adalah lapisan eksternal yang mengelilingi oosit. Butuh lebih dari satu sel sperma untuk menembus zona pellucida. Kepala sperma harus melakukan kontak dengan ZP3 agar spermatozoa dapat menembus zona pellucida. Kondisi tersebut dapat memicu reaksi akrosom sehingga terjadinya pelepasan enzim hidrolitik. Tahapan yang ketiga adalah fungsi membran. Pada tahapan ini, sel telur akan mencapai membran plasma oosit sehingga terjadi 3 proses berbeda dalam gamet wanita, yakni pembentukan kerucut pembuahan, depolarisasi instan dari membran telur, dan pelepasan butiran kortikal dari sel telur. Adanya depolarisasi dan pelepasan butiran kortikal ini dapat mencegah sperma masuk ke sel telur. Dan tahapan yang terakhir adalah fusi inti dan pembentukan zigot. Pada tahapan berikutnya, oosit akan mengaktifkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan meiosis kedua, yakni proses di mana jumlah kromosomnya berkurang. Selanjutnya, badan kedua kutub akan dilepaskan dan kromosom akan menyebar dengan sendirinya membentuk pronukleus wanita. Terakhir dari proses fertilisasi adalah pembentukan zigot. Zigot merupakan sel pertama dari organisme yang terbentuk dari pembuahan sel telur dengan sperma.